Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat pagi anak-anakku, pastinya sehat selalu ya anak-anak kelas 6. Anak-anak yang selalu pintar, selalu semangat dalam melaksanakan aktivitas kegiatan pembelajaran. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat mengikuti, dapat belajar, menjumpa kalian, memberikan materi tentang semester yang pertama ini pada kelas 6. Dan nantinya untuk hari ini kita akan belajar tentang memahami hikmah beriman kepada hari akhir. Kemarin kita sudah tentang masalah toleransi, tentang surat Al-Kafirun. Kita langsung membahas tentang pada pembelajaran yang pertama tentang tema kita tentang iman kepada hari dan akhir. Dan diharapkan pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti ini, aku harapkan kalian dapat mengikuti kegiatan ini dengan tertib, dengan mengumpulkan tugas, dengan memberikan absen ataupun mengikuti arahan guru-guru kalian, karena ini merupakan kelas kalian yang terakhir di SD Negeri Meles. Diharapkan kalian rajin, jangan seperti biasa, karena nanti akan menentukan kalian akan melanjutkan atau tidak di negeri atau. Dan sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali pembelajaran pada kegiatan hari ini dengan awalan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan apa yang kita laksanakan dapat bernilai manfaat, bernilai keberkahan, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak kelas 6 yang saya banggakan dan saya harapkan prestasinya, Pak Guru himbau dan jangan lupa, karena kita itu dalam musim yang pancaroba, sekarang musim kemarau, kadang juga hujan, kadang juga panas, kadang juga dingin. Terkadang tubuh kita itu merasa yang namanya kurang bisa menyesuaikan sehingga menurunnya imun. Dan ketika menurun imun, kita hanya bisa menjaga dengan cara apa? Menjaga kebersihan kita dengan mandi, dengan cuci tangan setelah melaksanakan aktivitas, jangan lupa, dan mencuci tangan pada air yang mengalir, dan jangan lupa menggunakan sabun, karena sabun itu bisa membantu kita untuk mengurangi kuman-kuman yang hidup di dalam tubuh kita, sehingga ketika kita suka menjaga kebersihan dengan mandi, dengan cuci tangan ketika setelah beraktivitas, semoga Allah memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Dan jangan lupa ketika bepergian ke pasar, ke sekolah, kemana saja, budayakan jangan lupa tidak membawa masker. Jadi kalian itu selama bepergian di mana saja, silakan gunakan masker agar supaya masker tersebut menjaga hidung kita, mulut kita dari segala sesuatu yang ingin masuk ke dalamnya, dan yang sesuatu yang masuk yang sesuatu yang kurang baik yang menjadi gangguan tubuh kita. Dan tidak lupa Pak Guru himbau agar supaya kalian selalu berolahraga, selalu melakukan aktivitas yang memberikan kebugaran kepada diri, merupakan cerminan kita itu menyayangi terhadap diri kita sendiri dengan menjaga tubuh kita dari gangguan kesehatan. Pembelajaran hari ini Pak Guru sampaikan pada materi kelas 6 tentang iman kepada hari dan akhir. Butuh tujuannya nanti kalian siswa dapat mengartikan iman kepada hari akhir. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan alam yang dilalui manusia, dan siswa dapat menceritakan bencana-bencana yang terjadi di dalam. Ya, Pak Guru sampaikan, tolong perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah itu?
Terus kemudian ada gambar semacam ini. Wow, ini ada tsunami ya. Dari gambar tersebut, coba kalian pikirkan, hari akhir itu apa sih, kok ada kaitannya dengan gambar? Ya, hari akhir itu hari dimana hidup terakhir di dalam dunia, sehingga orang itu mengalami kematian. Kematian itu bisa terjadi berbagai macam sebabnya. Bisa terkena penyakit, bisa disebabkan karena usia sudah tua, bisa pula dengan gambar-gambar yang ada di depan kalian, seperti ada bencana, angin topan, dan lain sebagainya, sehingga mereka itu dibawa oleh Allah, diambil oleh Allah di hari terakhir dia hidup di dunia. Apa yang kamu pikirkan tentang gambar? Terus dalam di dunia ini, ketika kita sudah masuk, ada orang meninggal, ada hidup di dunia, ada orang yang sedang dalam kandungan, perlu kita ketahui sebetulnya ada alam-alam yang dilalui manusia. Salah satunya yaitu alam arwah. Alam arwah ini adalah alam di mana kita itu alam ruh ya, ataupun sebelum kita hidup kita itu berada di dalam alam ruh. Ruh itu di sini masih berbentuk ya ruh saja, sehingga kita itu belum mempunyai jasad. Ketika sudah kita alam ruh, kemudian Allah mengambil ruh kita, dimasukkan ke dalam di dalam jasad yang ada pada perut ibu kalian. Nah, itulah dinamakan alam kandungan kita. Setelah kita itu 9 bulan 10 hari, biasanya kita itu dilahirkan ke dalam dunia ini, yaitu di dalam dunia yang kita hidup sekarang ini, yang indah ini. Kemudian Allah memberikan karunia berupa tangan, mata, rambut, jasad, semuanya, agar semuanya kalian bisa beraktivitas, melakukan satu pekerjaan, dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Diberi tanah agar supaya bercocok tanam, agar supaya kalian tetap beraktivitas dan mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Setelah kita hidup di dunia, Allah memberikan menyebab kita itu diberhentikan di dunia dengan cara kita itu dimatikan, masuk ke dalam kita itu hari di mana alam kita itu dirubah menjadi alam barzah ataupun alam kubur. Di situ akan juga ada di dalam alam kubur itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Itu semuanya tergantung perbuatan ini ketika kita hidup di dalam dunia. Makanya sewaktu hidup di dunia, maksimalkan ketika kita hidup di dunia, gunakan waktu di dunia ini dengan waktu-waktu yang baik. Setelah kita di dunia, ketika di alam kubur, kita akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan menuju kampung akhirat yang tidak ada kematian di sana. Kita akan kekal abadi di sana. Dan semuanya pun sama, tergantung amal ibadah kita yang dilakukan di dunia. Makanya orang-orang mukmin ketika di alam kubur itu seakan-akan cepat sekali karena tak ada nikmat kubur. Tapi ketika orang-orang yang bukan mukmin, dia akan terasa lama kapan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah alur semua manusia, dan sekarang kita sudah melalui 3 alam, yaitu alam arwah, alam kandungan, dan alam dunia. Dan semoga di dunia ini kita diberikan hidayah inayah agar selalu beribadah dan menjadikan kita itu tergolong orang-orang yang beriman. Iman kepada hari akhir, perlu kita ketahui bahwasanya hari akhir itu iman, kita itu percaya. Kalau menurut istilah itu adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, mengamalkan dengan perbuatan. Itu kata-kata iman. Tapi iman kepada hari akhir perlu kita ketahui bahwasannya iman hari akhir atau hari kiamat adalah berakhirnya semua kehidupan hidup di alam semesta. Sedangkan kehancuran total alam semesta tersebut adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pasti akan terjadi dan tidak diketahui kapan waktu terjadinya yaumul kiamat. Jangankan kita, Nabi Muhammad pun tidak diberitahu
kapan terjadinya? Hancurnya seluruh jagat raya. Setelah seluruh alam semesta hancur, seluruh makhluk akan dikumpulkan serta ditimbang amal perbuatan di yaumul mahsyar. Jadi iman kepada hari akhir, kita itu harus yakini semua itu. Kita meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya hari semua orang itu akan mati, itu akan terjadi. Peristiwa hari kiamat ditandai dengan peniupan sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil yang dilaksanakan sesuai kehendak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika trompet tersebut itu sudah ditiupkan, maka semua isi bumi, semua jagat raya itu akan bergejolak dan ingin melepaskan semua ledakan sehingga terjadi bencana di mana-mana. Peristiwa itu akan terjadi dan semoga kita tidak mengalami hal itu, karena di mana hari kiamat itu berakhir, di mana itu orang-orang yang beriman itu sudah tidak ada. Iman kepada hari akhir perlu kita yakini. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang kelima. Jenis-jenis hari akhir itu ada dua, yakni hari akhir kiamat besar atau kiamat kecil. Kiamat besar seperti seluruh alam akan hancur. Kiamat kecil itu yang berarti ada sesuatu yang meninggal seperti kematian. Dan Pak Guru tidak akan memberikan banyak-banyak. Dan Allah adalah zat yang menghancurkan dengan cara apapun, dengan cara sebab apapun, entah dengan tsunami, entah dengan jatuhnya meteor yang nantinya akan menimpa. Allah itu akan ditimpakan hari akhir itu di bumi ini, dan semuanya akan hancur, semuanya akan lebur dengan berbagai macam bencana itu akan muncul di hari akhir tersebut. Nah, untuk tugas hari ini, apa yang dimaksud hari akhir, kalian coba telaah dari referensi manapun Pak Guru boleh, ataupun dari penjelasan yang tadi boleh. Sebutkan alam-alam yang dilalui manusia. Ada berapa? Sebutkan. Dan sebutkan bencana yang sering kamu dengar di Indonesia yang bisa dikatakan kiamat. Dan kiamat. Nah, demikian tugas tersebut. Untuk pengumpulannya, tugas ini dikumpulkan dengan menggunakan buku tugas agama, tidak menggunakan selebaran. Kemudian untuk waktu pengumpulannya, paling lambat itu hari Sabtu, tidak harus Jumat sampai Sabtu, yang penting hari Sabtu. Kalian bisa Rabu, bisa hari Selasa, itu bagus. Terus kemudian dikumpulkan di meja tugas PAI di kantor. Nah, penjelasan dari Pak Guru dari awal sampai akhir, pastinya banyak kesalahan, banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga penjelasan Pak Guru dapat mendapatkan sesuatu yang bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan marilah tutup kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan paham alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat bernilai ibadah dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Guru mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.